Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku para pencari rupiah dimanapun sahabatku berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga usaha ya kita, baik usaha nambang cryptocurrency ini ataupun usaha kita di luaran sana yang sudah menjadi rutinitas kita, yang sudah menjadi pokok kita ya, apapun profesinya, apapun jenisnya, semoga kedua usaha kita ini selalu diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga usaha kita ini bisa ya kedepannya ini bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Pencari Rupiah akan memberikan informasi lagi tentang aplikasi P-Network ya, dimana aplikasi P-Network ya di hari kemarin ya, 2 hari yang lalu telah memberikan update terbarunya ya, informasi ya terbaru dari core team yang disampaikan melalui aplikasi P-Network itu sendiri ya, yang sudah berada pada tampilan beranda aplikasi kita ya. Tinggal kita mau menggalinya atau tidak, atau mau mencari tahu apa tidak yang sudah disampaikan oleh pihak core team itu sendiri. Dan di sini saya akan membantu para sahabatku semua, khususnya para pioner ya P-Network dimanapun Anda berada, di mana kemarin di video saya sebelumnya ya saya sudah membahas tentang menu Redmore ya, dimana menu Redmore itu kemarin sudah saya jelaskan juga ya, dimana bahasanya itu ya, penjelasannya itu bahasa Inggris, sudah saya translatekan ke bahasa Indonesia dan sudah saya bacakan dan sudah saya jelaskan. Dan tentunya ya kemarin ya tidak sampai dengan selesai ya, dikarenakan durasinya pun sudah cukup panjang. Dan pada kesempatan kali ini ya channel Pencari Rupiah akan menyambung lagi ya part 2-nya, dimana tentang aplikasi P-Network ini yang menjadi update informasi terbaru dari aplikasi P-Network ini. Dan di sini kita mari langsung menuju ke TKP-nya ya, yaitu aplikasi P-Network. Dan di sini ya perlu diketahui bahwa sekarang kecepatan kita ya sudah 0,024 per jamnya ya. Tentunya di sini ya kita untuk mendapatkan satu koin P-Network saja ya sekarang bisa 2 hari ya, kalau tidak mempunyai referral, apalagi tidak tidak atau belum mengaktifkan lingkaran keamanannya, tentunya bisa 3 hari ya untuk mendapatkan satu koin P saja. Nah di sini tapi saya tidak membahas tentang cara penambangan ataupun ininya ya, informasi yang lainnya. Di sini saya akan membahas tentang update ya terbaru yang kemarin sudah disampaikan dan belum selesai saya informasikan kepada sahabatku semua, khususnya pioner P-Network Nusantara ini. Dan di sini ya kita mari menuju ke menu Redmore ya, kita klik di sini. Nah di sini ya, karena kan ya informasinya ini cukup panjang ya, jadi tentunya kita membahasnya ya sedikit-sedikit ya, kita bagi 2. Dan di sini kemarin kita baru mencapai ini ya, mencapai forward. Dan sekarang kita akan copy bagian ini ya, how is today be calculated. Nah ini ya, ini sekarang yang akan kita translate dan akan kita bahas dan akan saya bacakan tentunya buat pioner semuanya. Dan di sini ya, ini sudah saya copy ya, sudah saya copy ini hasilnya ya, hasil kopiannya, dan ini hasil translatannya atau terjemahannya. Nah di sini akan saya bacakan nih buat para pioner tentunya ya, dan khususnya
buat kita semua ya yang melihat video ini. Di sini ya akan saya bacakan bagaimana B. Nah, maksudnya B ini adalah base rate ya, base rate atau tarif dasar dari penambangan kecepatan mining ya. Nah, itu B-nya ini ya. Bagaimana B hari ini dihitung? White paper Desember menyatakan B ya atau base rate akan disesuaikan secara dinamis untuk menjaga penertiban hadiah penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu bisa tahunan, bulanan, harian, jam, atau bahkan lebih rinci. Untuk mempermudah, kami memulai base rate dinamis setiap bulan. Artinya, ya, B akan tetap konstan selama sebulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah dan aktivitas penambangan jaringan pada akhir setiap bulan dimulai dengan B yang tetap konstan selama sebulan, membantu perintis memahami implikasi dari ya satu batas pasokan baru dalam kurung berlaku hari ini ya, dua mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru berlaku 14 Maret ya. Nah, yang 14 Maret 2022 dan yang ketiga sifat yang lebih dinamis dari B dari base rate ya dalam kurung berpotensi di masa depan satu persatu, mengingat bahwa konsep-konsep ini rumit dan semuanya berpengaruh pada imbalan penambangan pioner. Pada saat yang sama, periode bulanan cukup singkat untuk mengoreksi setiap potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan P yang menyimpang dari formula penerbitan hadiah, sementara B cukup stabil untuk pioner untuk mengikuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk ditambang imbalan. Jadi, base rate baru yang efektif hari ini dihitung dengan menjumlahkan batas pasokan harian bulan pertama dari rumus penerbitan hadiah di atas dan membaginya dengan 31. Nah, jumlah hari di bulan Maret. Untuk alokasi harian genap dalam bulan tersebut akan membaginya lagi dengan jumlah koefisien hadiah penambangan dari semua pionir aktif pada hari terakhir bulan Februari, termasuk kelipatan hadiah tim rujukan dan lingkaran keamanan mereka, dan perkiraan kelipatan penguncian penggunaan aplikasi dan hadiah node dalam mekanisme penambangan baru di bulan Maret. Silakan lihat hingga white paper Desember ya. Rumus penambangan mainnet untuk memahami cara menghitung B. Iterasi serupa akan terjadi setiap bulan ke depan. Misalnya pada tanggal 1 April B akan dihitung ulang berdasarkan batas supply untuk bulan kedua dari formula ini dengan jumlah semua koefisien hadiah dari semua pioner aktif dari hari terakhir bulan Maret. B ini akan tetap konstan hingga April dan diperbarui lagi pada 1 Mei. Jadi tentunya di sini yang saya tangkap ya, ini jadi sistem penambangan baru ke depan ya, akan ada sistem penambangan baru, dan di sini tentunya sistemnya itu setiap bulan itu berbeda-beda ya hasilnya, dan rumusannya juga berbeda-beda, ditentukan dari kita dan tim kita ya, berapa banyak dan berapa lama mereka aktif dalam satu bulan terakhir. Jadi rumusannya kemungkinan seperti itu ya di sistem penambangan baru. Jadi tidak sama ya dalam beberapa bulan ke depannya. Jadi ini setiap bulan berubah-ubah tergantung dilihat dari seberapa banyak ya kita dan tim kita yang aktif dalam bulan sebelumnya. Nah, menurut saya seperti itu ya analisanya ya. Ini pandangan saya, maaf kalau salah. Dan ya, jadi inilah hasil penjelasan hasil translatean pertama kita ya, dan sekarang kita lanjutkan lagi nih ya hasil translateannya nih yang kedua nih. Tadi nyampe mana ya? Oh, nyampe ini nih. Nah ya,
sampai Nesari, bukan ya, benar nggak ya? Nah di sini kita balik lagi dulu ya, tadi sampai mana ya? Update on my one. Oh, update on my one. Oh ini nih, sekarang yang ini nih, kita sampai sini, kita copy lagi. Nah sampai sini dulu ya, kita salin, lalu kita masuk ke Google Translate lagi ya. Di sini sahabatku ya, kita sama-sama belajar bareng ya. Di sini ya saya juga ya, tidak merasa so pintar atau merasa so tahu ya. Saya juga sama ya, orang bodoh ya. Di sini saya juga orang awam yang tidak mengetahui tentang ini itu. Tapi di sini dengan membaca kita tentunya bisa sedikit memahami ya, bisa sedikit memahami. Dan di sini ya hasil kopiannya ya, hasil dari update yang diberikannya di sini dijelaskan bahwa ketika B tetap konstan dalam sebulan, jumlah total P yang benar-benar ditambang setiap bulan bervariasi dengan total kontribusi aktual dan perintis penambangan yang aktif di bulan itu. Pada akhir bulan, jumlah total P yang benar-benar ditambang akan dibandingkan dengan jumlah yang awalnya diproyeksikan oleh rumus. Setiap penyimpangan antara dua angka setiap bulan akan menyebabkan penyesuaian lebih lanjut pada pasokan Pi yang tersisa di seluruh periode penambangan tak terbatas yang tersisa, bersama dengan jenis penyesuaian lain yang dijelaskan di atas. Asumsi 35 miliar sisa pasokan imbalan pertambangan. Dengan demikian ya, base rate bulanan berpotensi menyebabkan kelebihan atau kekurangan penerbitan P yang menyebabkan penyimpangan dari formula penerbitan hadiah. Jika penyimpangan seperti itu setiap bulannya besar, secara konstan jaringan dapat pindah ke versi model B yang lebih dinamis, di mana pengeluaran bulanan P tetap konstan tetapi B disesuaikan dengan basis waktu yang lebih terperinci. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti formula, semakin kecil potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan terhadap batas pasokan yang ditargetkan. Dan semakin kecil peluang penyimpangan dari formula selama periode tersebut. Lebih banyak data tentang mainnet dan mekanisme penambangan baru akan membantu memeriksa kemanjuran B dinamis bulanan setiap ini dan menentukan apakah versi B yang lebih dinamis diperlukan. Nah, jadi ya itulah hasilnya ya. Jadi hasil penjelasannya tentunya di sini ya, kita juga harus banyak-banyak belajar lagi ya. Saya termasuk saya pribadi ya, ini harus saya kaji lagi ya tentang penjelasan ini ya di sini, karena ribet banget ya, banyak banget yang harus kita dipelajari tentang rumus-rumus. Tentunya di sini rumus penambangannya ya. Di sini kita harus banyak membaca white paper tentunya. Dan di sini kita lanjutkan lagi ya. Nah, lanjutkan lagi ke sini. Ya, what can pioneers do? Bang, kenapa sih update-nya yang beginian ya, bacanya yang beginian mulu, nggak ada yang lain apa gitu? Ya, justru ini adalah ilmu ya bagi kita nih para pionir. Jadi kita harus mengetahui hal yang seperti ini. Jangan sampai nanti ada perubahan di aplikasi Pi Network kita ya, kok ini begini, kok ini begini, kita jadi bingung, kita malah nggak tahu apa-apa. Nah justru kalau misalkan kita sudah membaca ya updatean yang dikeluarkan oleh core team ini melalui aplikasi kita sendiri sebenarnya ya, karena kita sudah membaca tentunya kita jadi tidak kaget lagi. Oh iya, kok pantesan beda ya setiap bulannya penambangannya ya. Jadi seperti itu kemungkinannya menurut saya. Nah di sini kita sampai bus will be sudah selesai berarti ya. Di sini terakhir ini berarti ya, bus will be. Nah di sini kita copy.
Kok panjang amat ya. Nah, coba saya ulang lagi ya sahabatku ya. Kita hapus dulu. Kita kembali ini ya, what can pioneers do? Kita salin. Kita kembali ke Google Play Store. Nah, benar. Nah, ini ya hasilnya. Ya, hasil terjemahannya di sini akan saya bacakan kembali ya. Mohon disimak ya para sahabatku ya, para pioner. Di sini dijelaskan apa yang bisa dilakukan oleh pioner. Nah, di sini ini pertanyaannya nih, apa yang bisa dilakukan oleh pioner ya? Tentunya kita nih ya sebagai pioner P-Network ya atau pengguna P-Network. Meskipun tingkat penambangan dasar telah turun, hadiah penambangan baru akan segera hadir. Kami akan membuat pengumuman lain pada hari P14 Maret ya. Nah, jadi harus diingat nih, pengumuman lain yang akan dibuat di sini pada tanggal nanti ya, ini pada tanggal 14 Maret tentunya tahun ini ya, 2022 ya, di tanggal 14 bulan ini ya, untuk memulai mekanisme penambangan dan hadiah baru dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi lain. Sampai saat itu Anda dapat terus meningkatkan tingkat penambangan individu dengan selama 2 minggu ke depan ya, minggu ke depan dengan terus menambang seperti sebelumnya. Untuk menerima tingkat penambangan dasar, seluruh sistem yang baru menyelesaikan lingkaran keamanan Anda. Untuk memaksimalkan hadiah lingkaran keamanan, mengundang teman Anda untuk menambang pi untuk meningkatkan hadiah tim rujukan dan meningkatkan tim rujukan Anda yang ada kepada saya. Selain itu, perintis harus menyiapkan konfigurasi penguncian mereka, melihat bagaimana penguncian dapat meningkatkan laju penambangan mereka di antarmuka simulasi penambangan baru, dan berkomitmen pada konfigurasi penguncian sebelum mekanisme penambangan baru berlaku pada 14 Maret. Harap ikuti tombol penguncian di layar beranda untuk mengatur konfigurasi penguncian Anda. Semakin tinggi presentase penguncian dan semakin lama durasi penguncian, semakin tinggi peningkatan penambangan penguncian. Nah, jadi di informasi ini yang terakhir ini ada hubungannya dengan lockup ya di sini tentunya. Jadi bagi kita nih ya yang belum lockup ya, atau ini menyeting settingan konfigurasi koin kita, di sini kita harus segera lakukan sebelum tanggal 14 Maret ya, dimana di sini ya melockup ini tentunya di sini ada keterangannya dan ada ininya ya, hitung-hitungannya, dan di sini akan saya jelaskan nanti ya, nanti di video selanjutnya. Dan perlu juga saya informasikan sedari sekarang ya, dan mungkin nanti akan saya buatkan di video selanjutnya, bahwa ya di sini kita akan memulai simulasi penambangan baru ya. Simulasinya seperti ini ya, simulasi penambangannya seperti ini ya, dimana hasil sekarang ya, hasil sekarang perlu sahabat ketahui ya. Sekarang lihat ya, sekarang sahabatku para pioner, lihat di sini saya ya sekarang ini di aplikasi di HP yang saya videokan ini, berapa nih sekarang kecepatan mining per jamnya ya. Dia nggak punya referral, cuman mengaktifkan lingkaran keamanan 100%. Maka si HP yang saya videokan ini ya, akun keluarga saya ini, per jamnya sekarang nih di rumus yang sekarang nih, tarif penambangan yang sekarang yang berlaku, yang masih sekarang yang berlaku ya, di sini saya mendapatkan 0,06 per jam, 0,0 per jam. Tapi ya nanti
kedepannya ya dengan simulasi penambangan sistem yang baru ya, simulasi penambangan yang baru. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, hasilnya berapa? 0,12 koin pipe per jam. Jadi simulasi penambangan baru itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kecepatan mining pada saat ini ya. Dan ini kemungkinannya akan berlaku pada atau ya bisa sebelum atau sesudahnya pada tanggal ya 14 Maret ya 14 Maret 2022, karena 14 Maret itu adalah hari Pi di mana lahirnya Pi Network. Jadi hari itu dijadikan momentum yang bersejarah buat aplikasi Pi Network. Nah, jadi tentunya ya ini juga ada hubungannya sistem penambangan baru itu dengan konfigurasi tingkat penguncian ini, dan nanti akan saya bahas di video selanjutnya tentunya ya, agar kita sedikit-sedikitnya tahu ya tentang aplikasi Pi Network ini. Dan sahabatku ya, di sini ya di awal tadi saya sudah memunculkan ini ya, ini saya dapatkan dari Twitternya Pi Network ya, dari core team. Di sini dikatakan save the date March 14 Pi day. Di sini catat ya, kalau diartikan ini catat tanggalnya. Nah, di sini kita suruh mencatat, bila perlu kita suruh di sini kita harus suruh mengingat nih, ada pada tanggal 14 Maret Pi day, hari Pi nih 14 Maret kita harus dicatat nih biar kita ingat. Jadi kita nanti akan diberikan kejutan oleh aplikasi Pi Network ya, oleh core team tentunya ya, ini pada tanggal 14 Maret ya. Jadi kita nantikan ada apa ya di tanggal 14 Maret 2022 ya. Apakah yang akan terjadi? Nah, tentunya kita tunggu saja ya, aplikasi Pi Network ini memberikan update terbarunya. Dan tentunya ya mudah-mudahan saya berdoa ya, dan kita umumnya ya para pioner tentunya kita doakan agar KYC massal ini ya segera tiba ya sebelum tanggal 14 Maret ini. Tapi mudah-mudahan sih ya bisa ya, jadi sebelum 14 Maret ini kita sudah lolos KYC lah ya. Apakah tanggal 14 Maretnya ini ada KYC massal? Nah, itu juga nggak tahu. Nah ya, jadi ini sebuah apa ya, teka-teki. Jadi kita masih cuman bisa berasumsi ya, hanya bisa berasumsi saja. Dan di sini ya, bagi sahabatku nih ya yang belum bergabung di aplikasi Pi Network ya, saya sarankan segeralah bergabung ke aplikasi Pi Network, karena aplikasi Pi Network sebentar lagi akan menuju fase mainnet terbuka ya. Dan di mana fase mainnet terbuka itu tentunya si koin Pi ini akan ada harganya dan akan ada di exchange ya, tempat jual beli kripto ya, dan tentunya punya nilai. Nah, berapa nilainya ya? Tentunya harapan para pioner itu tinggi ya, karena kalau melihat dari harga konsensus ya, melihat harga konsensus yang sudah disepakati oleh para pioner dari berbagai negara yang mengikuti Pi Network ini ya, ada lebih dari 230 negaraan yang mengikuti aplikasi Pi Network ini dengan kesepakatan ke harga ya, konsensus ya, ada konsensusnya nih ya. Perlu diketahui nih bagi yang belum bergabung di aplikasi Pi Network. Nah, kesepakatan atau konsensus yang telah dibuat ya, itu dimulai harga per satu koin Pi-nya itu dihargai $100 per satu koin Pi ini. Dan harga tertinggi yang disepakati oleh para pioner dari seluruh dunia ini, yang paling tertinggi itu $1.000. Nah, di mana ya $1.000 itu adalah angka yang sangat fantastis ya bagi saya ya, tentunya bagi saya sih itu sangat fantastis sekali. Dan di sini saya memesan ya, atau berpesan kepada para pioner semua ya, pengguna aplikasi Pi Network ya, maaf. Di sini baik yang sudah ataupun yang belum bergabung ya, masalah harga mah
ya kita jangan terlalu istilah kasarnya ngeharap banget yang tinggi-tinggi banget, jangan. Ya walaupun emang itu konsensus sudah ditetapkan, ya sudah ada, tapi agar kita tidak apa namanya tidak high tidak terlalu ketinggian ya ekspektasi kita, ya jadi kita berapapun hasil yang diberikan oleh core team ya, masalah harga per satu koin P-nya berapanya ya kita patut syukuri dan kita aminkan saja ya dan terima dengan lapang dada berapapun nilai yang akan diberikan. Dan emang ya kita berdoa saja ya, namanya berdoa mengharap boleh saja, tapi jangan terlalu ketinggian ya, pesan saya seperti itu saja ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan ini aplikasi Pi Network koinnya ya, saya berdoa semoga bisa mendapatkan harga yang tinggi tentunya ya itu harapan saya dan doa saya juga begitu ya. Tapi saya serahkan lagi kepada core team dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana pun yang sudah menjadi rezeki saya seberapa ya, karena masalah rezeki itu yang ngatur ya Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Berapapun jumlahnya tentunya kita patut syukuri saja, yaitu pesan saya. Dan bagi yang mau bergabung di aplikasi Pi Network ya, di sini saya sarankan silahkan segera download aplikasinya ya, dan jikalau tidak keberatan silahkan gunakan kode undangan saya, yaitu kode referral saya yaitu PPN83 ya, itu kode referralnya silahkan lihat di link deskripsi yang sudah saya cantumkan ini. Dan perlu diketahui juga ya bahwa aplikasi Pi Network ini sekarang sudah mempunyai ekosistemnya ya, ekosistemnya sudah ada dan sudah terbentuk, dan bahkan proyek-proyek hackathonnya itu sudah berjalan, ada marketplace-nya, tempat jual beli atau barter barang kita nanti kedepannya itu pun sudah ada. Dan banyak kesini informasi-informasi yang beredar, bahkan banyak investor-investor baru ya itu mendukung aplikasi Pi Network ini ya, dengan program-program Pi Marketnya atau Pi program-program seperti Piker atau misalkan Pitogo, atau banyaklah yang mendukung dari program hackathon ini. Dan menurut informasi berita yang di luaran sana juga, semakin kesini investor itu banyak ya merapat ke aplikasi Pi Network ya. Jadi tentunya ya ini adalah berita bagus buat kita ya, bahwa aplikasi Pi Network ini sekarang sedang disorot di mata dunia, karena koin Pi-nya ini beda dari yang lain ya. Dimana dari jumlah koin yang ada sekarang yang beredar itu lebih dari ratusan ribu koin ya, termasuk nomor satunya Bitcoin ya. Nah di situ ada ETH, ada Ether, ada Doge, ada Solana, ada Shiba, dan koin-koin yang lain. Itu semuanya mereka pada saat mereka listing, mereka melakukan pre-sale ya, penjualan ya, ibaratnya pre-sale, melakukan penjualan koinnya atau tokennya ya, yang disebut dengan ICO ya, karena banyak penggalangan dana di situ ya. Di situ yang punya duit silahkan beli, nggak tahu ngeborong sebanyak-banyak koinnya ya, dengan jumlah yang sudah ditetapkan tentunya ya. Nah di sini bedanya aplikasi Pi Network itu tidak seperti koin-koin yang sudah beredar pada saat ini ya. Hanya aplikasi Pi Network yang tidak melakukan ICO ya, tidak melakukan penjualan pra-launching di sebelum dilakukan mainnet ini ya. Jadi tidak ada penjualan seperti itu. Jadi orang-orang ya yang punya duit untuk memiliki koin ini ya, ini tidak bisa ya, karena ini tidak ada penjualan seperti itu. Jadi yang bisa melakukan penjualan hanya kita, tentunya para pioner. Dan kita pun selaku para pioner, saya pesan pada saat nanti pas launching ada harganya ya, kita janganlah sampai kita jual dulu, kita lihat dulu, kita pantau dulu harganya ya. Kalau memang itu harganya sesuai dengan yang kita harapkan, baru kita jual. Dan saya ingatkan juga ya, jangan kita jual jangan jual semuanya, kalau bisa cuman 20% atau 30%, itu pun bertahap, jangan sekaligus ya. Yang kita kunci itu saya pesan itu lebih dari 50%. Tentunya semakin lama ya kita menahan, tentunya kita akan merasakan nanti koin Pi Network
pada saat nanti harganya melambung tinggi to the moon ya, di sini kita akan tentunya kita akan merasakan masih ada koin kita yang masih tersisa ya. Karena kalau kita tidak menahannya dalam waktu lama, tentunya pada saat nanti koin ini melambung tinggi, meroket tinggi ke angkasa ya, harganya melambung tinggi ya seperti Bitcoin ya, apa boleh buat. Kalau kita sudah menjualnya semua dan sisanya tinggal sedikit, apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi saya berpesan ya, jaga koin kita dan semangat terus dalam menambang aplikasi Pi Network ini, tentunya karena aplikasi Pi Network ini sekarang ya untuk mendapatkan koinnya itu jauh lebih sulit ya, jauh lebih sedikit kita dalam mendapatkan koin Pi Network ini. Jadi pesan saya kepada para pionir ya, tetap ya, tingkatkan semangatnya dan tingkatkan lagi konsistensinya dalam menjaga klik petirnya ya. Kalau bisa dikasih alarm tuh ya, karena sangat sayang sekali ya untuk mendapatkan koin Pi Network sekarang susah ya. Jadi itu pesan saya, dan bagi yang belum bergabung silahkan ambil keputusan ya, ambil keputusan, silahkan ya Anda cermati ya pesan saya ini ya, karena yang saya bilang ini tentunya Anda sendiri yang menentukan ya, karena kesempatan itu tidak datang dua kali ya, kesempatan tidak datang dua kali. Tapi saya yakin kalau Anda tidak daftar sekarang ya, saya pastikan ya, saya pastikan Anda yang akan menyesal dan Anda yang akan rugi sendiri. Dan sekarang pun ya sudah terbukti. Kenapa terbukti? Apa buktinya? Udah terbukti ya dari, walaupun memang ya sekarang koin Pi Network itu belum ada harganya ya, tapi untuk mendapatkan koinnya saja sekarang ya, Anda nih yang belum bergabung gitu kan, coba kalau gabungnya duluan sehari bisa mendapatkan 6 atau 10 kalau apalagi kalau bisa mendapatkan ngajak orang banyak, tentunya koin Anda sekarang mungkin sudah puluhan ribu ya, di atas 10.000 mungkin ya. Tapi kalau Anda sekarang gabungnya sekarang gitu kan, itu akan jauh lebih sedikit. Tapi rugi lagi kalau nggak bergabung, nggak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi lebih baik bergabung ya. Jadi tidak ada yang namanya kata terlambat. Selama ada usaha tentunya pasti ada hasil ya. Namanya hasil tergantung dilihat dari usaha kita ya gitu. Jadi sahabatku para pencari rupiah semua ya, di sini khususnya para pioner Nusantara dimanapun Anda berada ya, salam petir ya dari saya ya. Semoga KYC massal akan segera tiba dan mudah-mudahan kita bisa kayak rame-rame di aplikasi Pi Network ini dan bisa sukses berjamaah. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.